Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, mari kita pelajari bersama tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pembelajaran IPA dengan materi rangkaian listrik. Anak-anak, dengan adanya barang-barang elektronik seperti lampu, laptop, kulkas, AC, TV, dan vakum, apakah anak-anak merasa sangat terbantu aktivitasnya? Tentu saja iya ya. Tahukah kalian energi listrik menunjang aktivitas manusia, terutama dalam penggunaan barang elektronik? Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang energi listrik, mari kita pelajari bersama hal berikut. Yang pertama, sumber energi listrik. Kedua, komponen penyusun listrik. Ketiga, contoh perubahan energi listrik. Keempat, jenis-jenis rangkaian listrik. Dan yang kelima, pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menghidupkan alat-alat elektronik tersebut, tentunya memerlukan energi listrik. Nah, sumber energi listrik diantaranya ada pembangkit listrik, aki, baterai dan dinamo, panel surya. Nah, dari sumber energi listrik ini akan dialirkan arus listrik untuk menghidupkan alat-alat elektronik tersebut. Tentunya dalam peralatan listrik terdapat komponen penyusunnya. 5 komponen dasar listrik diantaranya yang pertama, resistor yang berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Yang kedua, kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi atau muatan listrik. Ketiga, induktor yang berfungsi untuk menyimpan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Keempat, dioda untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dan terakhir, transistor sebagai penguat arus, sebagai switch, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan penyearah, dan lain sebagainya. Dalam senter terdapat komponen listrik sederhana, diantaranya ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya ada lampu dan reflektor yang berfungsi sebagai penghasil cahaya dan untuk memantulkan cahaya dari bohlam lampu ke arah depan. Kemudian ada lempeng logam yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke bohlam lampu. Dan yang terakhir ada switch atau saklar yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik pada senter. Adapun contoh perubahan energi listrik menjadi energi lainnya, yang pertama, energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada kompor listrik, setrika, oven, microwave, rice cooker, dan lainnya. Kemudian, energi listrik menjadi energi cahaya yang terjadi pada lampu, layar TV, dan layar handphone. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi yang terjadi pada suara handphone, speaker, gitar listrik, dan lainnya. Dan yang terakhir, energi listrik menjadi energi gerak yang terjadi pada kipas angin, blender, mesin cuci, bor listrik, dan lainnya. Anak-anak, berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu rangkaian terbuka, yaitu susunan rangkaian listrik yang terputus dari sumber tegangan sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Akibatnya, rangkaian listrik tersebut tidak berfungsi atau tidak menyala. Yang kedua, rangkaian tertutup, yaitu susunan rangkaian listrik yang terhubung dengan sumber tegangan sehingga arus listrik dapat mengalir. Akibatnya, rangkaian listrik tersebut dapat berfungsi atau menyala. Nah, anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik menjadi terbuka atau tertutup membutuhkan adanya saklar. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listriknya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel, dan yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berurutan tanpa adanya cabang. Pada rangkaian seri terdapat 2 jenis, yaitu rangkaian seri lampu dan rangkaian seri baterai. Anak-anak dapat lihat pada gambar ya. Rangkaian seri lampu yaitu rangkaian yang lampunya disusun secara seri atau berurutan.
Dan rangkaian seri baterai adalah rangkaian yang baterainya disusun secara seri atau secara berurutan. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berderet dengan satu atau beberapa cabang. Rangkaian paralel juga terdiri dari dua jenis, yaitu rangkaian paralel lampu dan rangkaian paralel baterai. Anak-anak dapat lihat pula ya gambarnya pada slide. Rangkaian paralel lampu yaitu rangkaian yang lampunya disusun secara paralel. Dan rangkaian paralel baterai adalah rangkaian yang baterainya disusun secara paralel. Dan yang terakhir, rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri, yang pertama, lampu atau baterai disusun secara berurutan. Kedua, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama. Ketiga, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Keempat, jika salah satu lampu padam atau lepas, maka lampu lainnya akan ikut padam, karena rangkaian terbuka sehingga arus listrik terputus. Yang kelima, jika salah satu saklar lepas, maka semua lampu akan ikut padam. Keenam, nyala lampu semakin terang apabila susunan seri baterai semakin banyak. Tetapi, lampu akan cepat putus karena tegangan lampu tidak sesuai dengan tegangan yang dihasilkan baterai. Yang ketujuh, nyala lampu semakin redup apabila susunan seri lampu semakin banyak. Hal ini terjadi karena hambatan total semakin meningkat sehingga arus listrik yang mengalir pun semakin sedikit. Kemudian, ciri dari rangkaian paralel diantaranya yang pertama, lampu atau baterai disusun secara berderet atau bercabang. Yang kedua, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya berbeda. Ketiga, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya sama. Keempat, jika salah satu lampu padam atau lepas, maka lampu lainnya tidak ikut padam. Yang kelima, jika salah satu komponen mati, komponen lainnya tidak akan terpengaruh, karena tiap komponen terhubung ke sumber listrik. Yang keenam, nyala lampu yang dihasilkan lebih terang dari rangkaian seri, karena hambatan listrik pada rangkaian paralel lebih kecil, sehingga arus listrik yang mengalir lebih besar yang menyebabkan lampu menyala lebih terang. Dan yang terakhir, dibutuhkan banyak kabel atau pengantar listrik untuk menyusun rangkaian paralel. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya rangkaian listrik ini sangat bermanfaat. Contohnya, rangkaian seri dimanfaatkan untuk lampu pohon Natal model lama, lampu TL atau tube lamp atau lampu neon model lama yang di dalam boxnya memakai rangkaian seri. Kemudian lampu di dalam setrika listrik dan kulkas dengan bimetal atau temperatur kontrol, dan lampu penerangan jalan. Selanjutnya, rangkaian paralel dimanfaatkan untuk distribusi listrik dari PLN ke seluruh rumah-rumah. Selanjutnya, lampu lalu lintas, kemudian rangkaian lampu rumah, selanjutnya keyboard komputer, dan lainnya. Yang terakhir, rangkaian campuran juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada rangkaian lampu sein atau rating pada kendaraan bermotor, kemudian rangkaian lampu flip-flop. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Tetap semangat dan selamat belajar!